Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli khalid. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu alladhi ila siratil mustaqim. Shallallahu ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami' khalqihi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. Ya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'takifun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah yaqul wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kepada Allah karena di setiap kita hadir pada perhelatan Jumat, kita selalu diperdengarkan dengan untaian kata-kata takwa. Takwa biasa disebut oleh beberapa ulama sebagai imtisal awamirallah wajtinabi nawahiyah sirrahu wa alaniyah. Takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Hadirin, 5 hari ke depan, tanggal 18 atau tanggal 19, umat Islam di Indonesia akan melaksanakan ibadah puasa. Mengapa bisa terjadi pada tanggal 18 dan 19? Karena metode yang dipergunakan itu berbeda. Skema yang pertama pada tanggal 18 adalah menggunakan pendekatan kalender Hijriah global tunggal. Ini digunakan oleh beberapa negara, Turki, kemudian Saudi Arabia, dan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Kemudian skema yang kedua, ada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa pada tanggal 19 itu karena menggunakan pendekatan mabim, yaitu negara-negara Malaysia, kemudian Brunei, kemudian Indonesia, dan Singapura. Maka kemungkinan puasa akan jatuh dan dilaksanakan pada tanggal 19. Berapapun tanggalnya, tapi puasa itu adalah ibadah yang kita lakukan bersama-sama karena ibadah ini merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya Allah telah mewajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kalau pada tahun-tahun yang lalu mungkin kita berpuasa masih seperti dan kebiasaannya adalah sepanjang melepas sesuai dengan syarat dan rukun berpuasa, yaitu puasa adalah menahan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Nah, puasa yang kita akan lakukan pada beberapa hari ke depan itu, mari kita gunakan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan tasawuf. Artinya bagaimana kita mengukur hasil ibadah puasa kita agar puasa kita itu betul-betul meraih derajat takwa. Nah, oleh karena itu sekalian, dalam pendekatan tasawuf itu bahwa ada ungkapan yang mereka pergunakan bahwa puasa ini ditandai dengan satu adalah syukur. Ungkapan syukur inilah kemudian nanti meningkat menjadi syakur. Nah, ini kita perhatikan bahwa para ulama tasawuf tidak sampai pada bahasa syukur, tapi meningkat lagi menjadi kata syakur. Kemudian yang kedua, ulama tasawuf memberikan definisi puasa itu ada kaitannya dengan pasrah, taslim. Tapi kemudian bagi mereka supaya puasa ini mencapai derajat takwa, maka ditingkatkan menjadi tafwid atau pasrah total. Kemudian yang ketiga, ada istilah yang mereka gunakan dengan bahasa sabar. Sabar ini kemudian ditingkatkan agar mencapai derajat takwa menjadi istilah masobir. Kemudian yang terakhir adalah supaya puasa kita mencapai derajat takwa, maka hendaknya puasa ini kita lakukan dengan ikhlas, tapi tidak hanya sekedar ikhlas, maka ikhlas itu meningkat menjadi mukhlas. Mari kita kaji bersama apa yang dilakukan oleh para ulama tasawuf dalam mendekati ibadah puasa kita agar puasa kita mencapai derajat takwa. Yang pertama, bahasa syukur itu dipergunakan adalah ucapan pertama ketika kita memperoleh sesuatu, kemudian kita spontan bersyukur yang namanya dengan bacaan alhamdulillah. Meningkat menjadi syukur, maka syukur itu adalah bagaimana mengeluarkan hak kita untuk mereka yang mempunyai hak untuk menerima. Melakukan kewajiban kepada orang-orang yang berhak menerima, itu namanya syukur. Maka ketika kita berzakat, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, itu sebetulnya adalah ungkapan syukur. Kemudian meningkat menjadi syakur. Apa syakur itu? Syakur itu adalah sesuatu yang apabila itu nikmat dan penderitaan itu sama-sama kita menerimanya dengan baik. Ada kalanya syukur itu yang berkaitan dengan nikmat, sementara syakur itu sesuatu yang terkait dengan nikmat maupun cobaan. Jadi dalam keadaan kita menerima nikmat atau cobaan, kita tetap bersyukur. Itulah yang namanya syakur. Hadirin, tapi Al-Quran mengingatkan kepada kita, orang yang syakur itu sedikit sekali. Dalam surah Saba ayat yang ke-13, Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit orang yang bisa bersyukur. Sedikit orang yang selalu bisa tetap bersyukur. Ketika menerima nikmat, sukses itu bisa bersyukur. Tapi apakah ketika gagal, apakah kita ketika menderita, apakah ketika sakit, masih tetap bersyukur? Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur ketika ditimpa musibah, ketika sakit, ketika gagal. Bagi kita, umat Islam nanti yang sedang berpuasa, puasa yang merupakan ungkapan syukur itu kita naikkan derajatnya menjadi syakur. Contoh saja ketika orang sakit, ketika memahami tentang bagaimana filosofi sakit menurut hadis Nabi tetap bersyukur. Ada sebuah hadis, ma ashabal muslim hatta saukata yusakuha illa kaffarallahu anha min dunubiha. Apa saja yang menimpa seorang muslim, keadaan dia gagal, sakit, kecuali Allah akan menggugurkan seluruh dosa dan kesalahannya sehingga menjadi orang yang bersih.
Maka sudah selayaknya kalau kita memahami makna syukur ini dalam keadaan apapun, baik ketika kita menerima nikmat ataupun menerima musibah, itu kita tetap bersyukur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah tafwid. Kita diajarkan oleh Allah ketika kita melakukan sesuatu, itu hendaknya kita lakukan dengan penuh kepasrahan. Tapi kita ketahui, kepasrahan yang kita lakukan itu mari kita geser dan kita tingkatkan agar menjadi pasrah total atau tafwid. Kapan seseorang itu bisa pasrah total? Ketika seseorang itu sudah tidak ada kesempatan lain untuk berbuat dan bertahan. Artinya ketika cobaan itu sudah betul-betul melingkari hidupnya, maka kepasrahan total itulah yang kemudian Allah akan mengurus orang-orang yang pasrah total itu. Kita lihat para hadirin. Kalau seseorang sudah tidak bisa melakukan apapun, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim sudah tidak bisa protes atau melakukan apapun. Hanya kemudian pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kepasrahan total itulah sampai Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, sehingga turun ayat ya narukuni bardaw wa salama. Hai api, jadilah kamu sejuk untuk Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dikejar oleh seorang raja yang zalim, maka Nabi Musa hanya pasrah total kepada Allah. Karena ke depan yang dihadapi adalah laut, ke belakang yang dihadapi adalah Fir'aun. Kemudian Nabi Musa pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, yaitu yang berbunyi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya apa? Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan kita ketahui Fir'aun kemudian menjadi hancur. Jadi para hadirin, doa-doa yang diizinkan oleh Allah untuk berdoa yang tidak baik terhadap orang yang sudah berbuat zalim secara berlebihan itu diizinkan. Surah Yunus ayat 88 juga begitu. Nabi Musa ketika mendoakan Fir'aun, di sana ada ayat yang berbunyi hancurkan dan tutup rapatlah hati Fir'aun itu agar mereka merasakan sebuah siksa yang pedih. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Sabar itu kemudian kita tingkatkan menjadi masobir. Sabar bukan berarti tinggal diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi sabar itu adalah bagaimana ketika seseorang mempunyai waktu, mempunyai kesempatan untuk membeli sesuatu, tapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Seseorang itu melihat ada tetangganya yang sedang kesulitan. Bisa melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukan. Inilah yang disebut dengan sabar. Kemudian itu meningkat menjadi masobir. Artinya, kalau sabar itu kadang-kadang sekarang sabar, mungkin besok masih belum sabar, mungkin menghadapi yang lain tidak sabar. Tapi itu kalau ketika seseorang sudah bergeser menjadi masobir, maka inilah seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, kekasihnya Allah yang bernama Nabi Ayub. Penderitaan, sakit itu sudah sangat familiar dengan dirinya. Itulah kita lihat di dalam lukisan Al-Quran itu, yang dilukiskan oleh Al-Quran itu, ketika Nabi Ayub itu merasakan sakit kemudian datang ke dokter,
kemudian belatung yang menempel di tubuhnya itu supaya diobati oleh dokter, tetapi ketika beliau diasingkan, maka belatung-belatung yang gugur berjatuhan itu kemudian dipungut kembali, diletakkan ke dalam tubuhnya. Jadi orang-orang yang sudah familiar dengan penderitaan itulah yang disebut dengan masabir. Nah, ketika orang itu sudah mencapai derajat masabir, Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang begini itu, orang-orang yang masabir itu berada dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada hadirin, yang keempat adalah mukhlis. Mukhlis itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu tetapi kadang-kadang masih mengidentifikasi perbuatan baik atau amal soleh yang dilakukan. Dan ini kebanyakan orang itu pada tingkat mukhlis. Melakukan sesuatu tapi kadang masih mengidentifikasi apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat. Nah, ini pada bulan puasa yang akan datang itu kita tingkatkan para hadirin menjadi mukhlas. Apa itu mukhlas? Mukhlas itu adalah seseorang yang sudah melakukan kebaikan tapi tidak pernah mengidentifikasi karena perbuatan baik itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi. Tidak lagi dia merasakan bahwa dirinya berbuat baik, dirinya melakukan amal soleh karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Inilah yang di dalam Al-Quran, orang-orang yang mukhlas ini, kemudian setan, iblis itu tidak berani mengganggu orang-orang yang mukhlis, seperti firman Allah di dalam surat Ghafir itu di sana dikatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la uhyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, Engkau telah menyesatkan kami, menyesatkan iblis, dan kami akan menghiasi manusia semuanya dengan perbuatan jahatnya, kecuali kata Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas. Oleh karena itu marilah pada bulan puasa Ramadan yang akan kita kerjakan beberapa hari yang akan datang itu, kita tingkatkan nilai takwa kita, puasa kita, kualitas puasa kita agar benar-benar bisa kita ukur keberhasilan puasa kita mencapai derajat takwa. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratal mustaqim. Salawatullah wa salamu ala sairin nabiyyin wa kulli alin wa ala sairis salihin amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang pertama setelah kita kaji bahwa bagaimana mengukur keberhasilan ibadah puasa kita agar mencapai derajat puasa, agar mencapai derajat takwa.
Dan insya Allah kalau kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki dengan metode pendekatan tasawuf itu, maka tidak salah apa yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kayaumin waladatu ummu. Yang artinya barang siapa berpuasa, barang siapa melakukan qiyamul lail, qiyamul Ramadan dengan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa masa lalunya seperti halnya seorang bayi yang baru lahir, kita kemudian menjadi manusia suci. Oleh karena itu, marilah kita berusaha bersama-sama agar pendekatan yang disajikan oleh ulama tasawuf itu bisa kita lakukan dalam melakukan dan melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa du'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayhi ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum bi rahmatika min ibadikas shalihin. Ya Allah, berkahilah anak dan cucu kami, jadikan hidup mereka bahagia. Ya Allah, berilah taufik kepada anak dan cucu kami agar selalu taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tua. Himpunlah mereka ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.